Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini di tengah-tengah cuaca hujan, ya, namun kita tetap setia menghadiri ibadah dan menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama membuka firman Tuhan dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Hebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, kita melihat dari ayat ini tentang penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi umatnya, ya, perjalanan Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan, tentu tidak mudah. Namun kita melihat ada maksud Tuhan di balik semua perjalanan yang diskenario oleh Tuhan sendiri, yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam perjalanan yang cukup panjang, 40 tahun di padang gurun. Saudara-saudara, mungkin kita merasakan bahwa kehidupan yang kita alami seperti itu, ya, menghadapi pergumulan yang mungkin cukup panjang di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ya. Melewati proses padang gurun itu bicara mengenai proses. Namun kita tahu bahwa arah tujuan kita jelas, yaitu tanah perjanjian, ya, tempat kelimpahan susu dan madu. Saudara mungkin berkata, tapi Pak, perjuangan ini masih saya alami, cukup panjang pergumulan hidup yang saya alami saat ini. Kok rasanya nggak berhenti-berhenti, ya? Saudara-saudara, saya masih fokus pada tema kita bulan ini, yaitu lebih dari pemenang. Mungkin saudara berkata, mana hidup yang berkemenangan itu terjadi? Yang lain mengalami, yang lain bersaksi pertolongan Tuhan, kemenangan yang dialami. Tapi perjalanan saya sepertinya saya tidak melihat kemenangan. Bukan kemenangan yang saya alami, tapi kemalangan, ya, kesialan yang terjadi. Ya, sempat di konsel Taman Eden hari Rabu kemarin sempat dibahas hal ini, ya. Mari kita akan, sebelum lihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, kita akan lihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kemalangan dan kemujuran? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun, ini pun, ya, dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Saya ulangi, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudara, jelas Alkitab mengatakan
Ada hari malang, ada hari apa satunya? Mujur. Nah kita ini kan pinginnya hari mujur terus. Hidupnya mujur, hidupnya beruntung, hidupnya sukses, gak ada persoalan, gak ada mara bahaya, gak ada celaka, gak ada kesialan. Kita inginnya mujur, ya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan hari malang, ya, apakah kita bisa menerima? Apakah kita hanya ingin yang mujur terus dalam perjalanan hidup ini? Ya. Satu pertanyaan yang menggelitik, apakah anak-anak Tuhan bisa mengalami hari malang? Bisa, saudaraku ya. Karena Alkitab juga mengatakan hal ini. Hari malang pun dikatakan dijadikan Allah seperti halnya hari mujur. Coba kalau hidup kita mujur terus, ya, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, nggak ada celaka, ya. Tidak ada mara bahaya dalam hidup ini. Jangan-jangan kita tergelincir. Coba kalau saudara jalan, ya, di jalan tol gitu ya, sepi, tidak ada hambatan, kadang ngantuk. Saya itu kalau setir sendiri itu kelemahan saya yaitu sering ngantuk. Bahkan pernah nyetir itu dalam keadaan posisi tidur, saudaraku ya. Tahu-tahu loh, kok sudah melewati jalan ini. Berarti saya sadar waktu itu saya sambil nyetir mobil dalam keadaan tidur. Ditol lagi itu, saudaraku ya. Makanya kalau saya pergi sendiri itu istri selalu wanti-wanti ya, jangan sampai ketiduran. Dia agak galau kalau saya setir sendiri. Makanya kalau dia dampingi saya itu seringkali dicoplek gitu ya, dicubit gitu ya. Karena dalam keadaan nyetir pun bisa tertidur. Ini sesuatu yang bahaya. Nggak tahu itu jejak saya di Semarang juga seperti itu ya, di tol Tembalang atau apa itu ya, Semarang menuju Ungaran, bisa lupa namanya itu ya. Itu waktu saya pagi-pagi ngajar di STT Abiel, itu nyetir sendiri itu tertidur. Baru sadar ketika, loh kok sudah lewat jalan ini? Berarti waktu saya nyetir tadi dalam keadaan tertidur ya. Wah itu sesuatu yang berbahaya tentunya. Makanya kadang terjadi kecelakaan dan seterusnya karena supirnya ngantuk, supirnya tertidur. Saudara-saudara, ada hari malang, ada hari mujur ya. Saya tertarik sekali untuk menggali akan bagian ayat ini. Saya janji dengan Pak Dedi waktu di komsel itu, lalu di WA saya akan menyelidiki bagian ayat ini. Nah setelah saya menggali, saudaraku, ada banyak hal yang di dalam diri kita ternyata kemalangan, kesialan juga bisa terjadi dalam hidup ini. Ya, seringkali kita akan berkata tidak ada hari sial, tidak ada kemalangan, semuanya baik, benar. Semua hari itu baik, dari Senin sampai Minggu semua hari baik. Dan kita harus merespon semua hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Tetapi hidup kita, nasib hidup kita kan tidak selamanya mujur. Kadang kita mengalami apa yang namanya hari malang, hari sial. Dan Alkitab mengatakan itu pun dijadikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya pada saat kita mengalami hari sial, hari malang, kita tetap bersandar pada Tuhan. Kita tetap melekat erat dengan Tuhan. Nah kata mujur yang digunakan di dalam kitab Pengkhotbah ini dari kata Ibrani memakai istilah tobe. Ya, tobe itu artinya baik, ya, bahagia, gembira, mujur. Itu arti kata tobe. Baik, bahagia, gembira, mujur. Nah, bukankah kita juga menginginkan hal seperti itu dalam perjalanan hidup kita? Kalau perlu Pak, hidup ini mujur terus, bahagia terus, ya, gembira terus, gembira ria, baik keadaannya. Ya itu harapan kita. Tapi nyatanya tidak selamanya perjalanan hidup kita itu mujur terus. Kadang kita mengalami kemalangan. Tiba-tiba duit kita dimakan orang. Tiba-tiba ada jemaat kita yang bersaksi, ya, terkuras puluhan juta di ATM, saudara ya, dibobol. Hati-hati kalau saudara transaksi lewat ATM menggunakan kartu ATM saudara di mesin ATM, apalagi di tempat yang bukan di banknya, saudara ya. Wah ini penipu-penipu ini licik dengan trik yang macam-macam. Ada yang diganjel dan seterusnya, ada yang memata-matai di belakang kanan kiri. Ada yang cerita ada 3 orang bapak ibu anak ini lagi ngambil duit atau transaksi di mesin ATM, itu 3-tiganya itu mepet di belakangnya sambil melihat di depan layar. Ya, mungkin dia akan awasi pencet pinnya berapa dan seterusnya. Jadi kejahatan ini merajalela. Itu bisa terjadi buat siapapun juga.
Lalu kalau kita mendengar seperti itu, lalu kemudian bisa timbul penghakiman. Wah, jangan-jangan duitnya kekuras, jangan-jangan tidak kasih perpuluhan. Oh, jangan-jangan berbuat dosa. Jangan lebih dulu menghakimi. Bisa terjadi dia sedang mengalami apa yang dikatakan di Alkitab, hari malam. Loh, bukankah sudah berdoa minta penyertaan Tuhan? Tapi kenapa ada hamba Tuhan? Saya tidak sebutkan nama hamba Tuhan, dipakai luar biasa. Matinya kecelakaan, saudara. Lalu kemudian jemaat atau anak Tuhan, hamba Tuhan lain menghakimi. Jangan-jangan tidak bertobat ini hamba Tuhan. Jangan-jangan simpan dosa. Oh, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kok bisa kecelakaan sampai mati kecelakaan? Lalu mudah kita menghakimi dan kita pakai ayat tertentu tanpa memahami konteks ayat itu berbicara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada hari mujur, ada hari malam. Lalu apa hari malam itu? Kata malam dari bahasa Ibrani pakai istilah rah, ya. Rah itu artinya jahat, malapetaka, celaka, buruk, ya. Itu kata rah yang diterjemahkan hari malam di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 ini, ya. Mengapa ada saat-saat kita mengalami malapetaka, celaka, ya? Beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah ingat, habis doa puasa di puncak, rombongan naik bus, terjadi musibah, berapa banyak yang meninggal. Ada pengurus, ya, kalau nggak salah majelis, ya, dari salah satu gereja Isa Al-Masih. Oh, katanya ini cinta Tuhan, aktif di full gospel. Longsor itu yang di puncak, meninggal dunia. Lalu dalam keadaan seperti itu, apakah kita menghakimi? Oh, ini tidak beres hidupnya, ini orang berdosa. Jangan gampang menghakimi. Mungkin saat itu dia mengalami apa yang namanya hari malam, ya, jahat, malapetaka, celaka, buruk. Bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita, ya. Tapi kadang gereja dengan mudah, hamba-hamba Tuhan dengan mudah menyampaikan firman Tuhan, tidak ada itu kemalangan. Ya, semuanya anak-anak Tuhan akan diberkati, mujur semuanya, sukses semuanya, hidupnya akan berhasil, ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kena musibah, kalau ada yang kena malapetaka, kesialan dalam hidupnya, lalu timbul penghakiman, pasti berdosa, pasti tidak beres hidupnya di hadapan Tuhan. Jangan terlalu mudah menghakimi, ya. Ada saatnya hari mujur dalam hidup ini, tapi ada saatnya hari malam. Kita tentunya tidak mengimami supaya malam nasib hidupku, lalu saudara ingin hidupnya malam terus itu, ya tentunya nggak seperti itu. Tentu Tuhan pun juga tahu bagaimana kapasitas anak-anaknya. Kalau dia izinkan kemalangan terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencananya yang indah. Saya selalu memegang Roma 8 ayat 28. Ayat itu lalu saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu, bukan hanya keadaan, situasi, kondisi yang baik saja. Yang nggak baik pun, ya, keadaan yang disebut rah, malam, hari malam itu pun, di situ pun Tuhan turut bekerja. Kita memang nggak ngerti misteri ilahi, ya. Kita nggak tahu. Makanya Rudolf Otto, seorang teolog yang dipakai Tuhan luar biasa, mengatakan Allah itu pribadi yang menggentarkan, yang membuat orang takut karena kekudusannya, kemuliaannya, penghakimannya, ya. Tetapi sekaligus dia mengatakan Allah itu pribadi yang mempesona. Nah, pada saat kita menghadapi hari mujur, kita terpesona, bersaksi luar biasa, Tuhan dahsyat, Dia baik, Dia sembuhkan sakitku, Dia tolong, Dia lepaskan aku dari mara bahaya, ya, Dia lepaskan aku dari malapetaka. Pada saat aku harusnya kena musibah, tiba-tiba, waduh, itu mobil bisa siksa, ya. Saya nggak tahu refleks kekuatan dari mana. Saya percaya itu Tuhan yang bekerja. Bisa, Tuhan bisa lakukan hal seperti itu. Tetapi pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, pada saat kita menghadapi hari yang buruk, malapetaka, hari yang jahat, celaka dalam hidup ini, masih bisakah kita berkata, di situ pun Tuhan turut bekerja? Maksudnya apa, Pak? Dia bekerja dengan hari malam? Nggak tahu maksud Tuhan. Tapi yang jelas ketika Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, itu demi kebaikan kita. Mungkin kita pongah, mungkin kita sombong, mungkin kita menganggap kuat, aku kaya, aku hebat, punya pengalaman, apapun persoalan aku hadapi, aku mampu, aku bisa. Tapi kita lupa kalau ada pribadi yang seharusnya kita andalkan.
Nah, makanya saya punya prinsip. Ketika ada hari malang saya alami dalam hidup saya, itu artinya Tuhan ingatkan untuk saya sadar bahwa saya ini lemah. Saya harus bergantung sama Tuhan, sumber kekuatan. Dia pribadi yang perkasa, dia dahsyat gunung batu, kota bentengku, menara perlindunganku. Itu yang aku harapkan. Tapi kalau kita merasa semuanya muncul, semuanya aman, baik, kita kadang lupa Tuhan. Ya, waduh, semua bisa diatur dengan duitku, semua bisa diatur dengan kemampuanku, dengan otakku yang brilian. Lalu kemudian kita melupakan Tuhan yang harusnya menjadi pertolonganku, kata pujian tadi. Ya, di saat aku tak berdaya, di saat aku lemah, aku tahu ada kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Makanya saudara, pada saat engkau menghadapi hari malang maupun hari mujur, bersyukurlah tetap kepada Tuhan. Sandarkan hidupmu terus kepada Tuhan. Ya, di saat engkau menghadapi hari malang sekalipun, saat itu pun berpikirlah dengan benar bahwa di balik semua perkara kemalangan yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan pun akan turut bekerja di dalamnya. Sudah kita selalu bahas tentang Ayub. Ayub menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya, namun dia tetap kuat. Ya, awalnya dia sempat mempertanyakan kebesaran Tuhan, tapi waktu pasal akhir Ayub mencabut perkataannya dan dia mendoakan kawan-kawannya yang menghakimi dia, yang menuduh dia hidup tidak benar, makanya kena hukuman Tuhan. Karena konsep perjanjian lama, orang berdosa yang tidak taat akan kena laknat, tidak hidup dalam berkat, tapi kena kutuk oleh Tuhan. Mereka menghakimi Ayub, jangan-jangan kau berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika Ayub melepaskan pengampunan untuk kawan-kawannya itu, Alkitab mengatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kita lihat lagi di dalam kitab Mazmur 18 ayat 19. Pada saat kita menghadapi hari sial, hari malam, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 18 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, ya, hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Pemazmur ini sadar pada hari sial di mana musuhnya menghadang dia, ya, dia tidak takut. Ada hari sial yang harus dialami, yang harus dilewati, tetapi dia mengatakan Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, kata sial di sini dalam kata Ibrani memakai istilah ade. Ade itu artinya kebinasaan, bencana, celaka, malang. Ya, bisa berarti seperti itu. Jadi kata sial ini juga bisa berarti malang, celaka, bencana. Itu bisa terjadi. Bukan hanya perang seperti yang dikatakan pemazmur, menghadang, musuh yang menghadang, tetapi ada banyak persoalan hidup ini di mana kita merasakan hari sial. Ya, tapi jangan mengeluh ya, ketemu orang, waduh nasibku ini sial. Ya, perkataan kita ini menentukan, perkataan kita ini punya kuasa. Jangan sedikit-sedikit berkata nasibku ini sial, ya sial terus. Tapi perkatakan kata-kata iman, perkatakan kata-kata yang benar. Tapi ketika Tuhan izinkan hari sial itu kita hadapi, maka kita pun harus belajar mengambil sikap Tuhan menjadi sandaran bagiku. Jangan malah menghujat Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa susah hidupku Tuhan? Kenapa malang hidupku Tuhan? Lalu kita menghakimi Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak membela aku, Tuhan tidak menyertai aku. Nah, pemazmur sadar ketika hari sial itu menghinggapi hidupnya, dia harus makin bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, kita akan kembali di dalam kitab Keluaran, saudara ya. Ini bagian pendahuluan supaya saudara nanti mengerti alurnya kemana saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Pada saat saudara menghadapi hari malang, hari sial, itu pun dijadikan oleh Tuhan. Tapi yang penting melekat erat dengan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Penyertaannya, tuntunan Tuhan kita alami, kita rasakan di saat kita menghadapi hari-hari yang seperti itu. Nah, kembali di dalam Keluaran 13, di Keluaran pasal yang ke-13, saudaraku, di ayat yang ke-17 dikatakan di situ bagian B, sebab firman Allah, jangan-jangan
bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Jadi mengapa Tuhan ya mengambil rute yang lebih jauh lewat padang gurun, padahal ada rute yang lebih dekat untuk menuju ke tanah perjanjian. Ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, bagian A ayat 17, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kita kan ingin kalau perlu yang paling dekat, yang cepat, yang singkat, yang instan, ya. Semua beres, tidak perlu berlama-lama. Tuhan, itu kita, keinginan saya pun dalam menghadapi pergumulan. Kalau perlu Tuhan yang cepat, langsung mujizat terjadi di depan mata, aku alami. Gak tahu bagaimana cara Tuhan tolong hidupku. Yang penting Tuhan lakukan dengan segera. Lalu kita paksa Tuhan, Tuhan kamu harus lakukan dengan segera. Kita pakai dalil, aku imani janji firman-Mu, dengan beriman pasti terjadi, dan Tuhan langsung tolong dengan segera. Kita inginnya seperti itu, tapi kadang Tuhan bawa muter, berputar-putar lewat rute lain. Karena apa? Ya, karena apa? Alasannya jelas, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Mengapa? Ya, karena sudah lihat konteksnya ya cerita ini. Israel itu diperbudak 400 tahun di tanah Mesir. Mental budak, keluar bebas, senang menang, saudaraku ya. Wah, mereka nyanyi bebas, menang ya. Tuhan tolong. Lalu melewati Filistin yang jago perang dengan alat canggih, dan terlatih, saudaraku ya. Habis itu Israel. Bahwa jumlahnya diperkirakan 2 juta yang keluar dari Mesir itu. Menghadapi Filistin mungkin jumlahnya lebih kecil. Habis, nggak bisa perang kok. Kerjanya kan bikin batu bata. Mentalnya mental budak. Disuruh perang nggak bisa, nggak pernah dilatih perang sama Fir'aun. Ya, walaupun mereka dengan semangat membara berkata di ayat 18, ya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Ebro. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Loh Pak, mereka siap perang loh Pak. Biasa. Orang lepas dari perbudakan, semangat membara, senang saudaraku ya. Siap perang ya. Katakanlah nanti musuh menghadang, kami akan hadapi. Semangatnya masih membara, baru mengalami pembebasan. Tapi sebenarnya Israel tidak bisa perang. Mudah, ratusan tahun dari generasi ke generasi diperes sama Fir'aun, disuruh kerja paksa, mentalnya mental budak. Bagaimana disuruh perang? Tidak pernah ikut militer, ya. Hanya semangat siap perang. Tapi Tuhan tetap belokkan lewat rute lain yang jauh, yang lebih panjang daripada melewati negeri orang Filistin. Itu maksud Tuhan yang pertama, karena Israel belum siap. Lalu maksud Tuhan yang kedua, di padang gurun itulah mental mereka dibentuk. Walaupun memang akhirnya sebagian besar mereka gagal dalam proses di padang gurun. Sukanya bersungut-sungut, bayangin 40 tahun. Ya, coba saudara 1 minggu, nggak usah makan yang macam-macam, nggak usah makan capcay, puyung hai, ya. Yang enak-enak B1, B2, B3 atau berapa saudara ya. Makan roti tawar terus tiap hari, pagi siang malam makan roti tawar 1 minggu. Saya ingin tahu apakah saudara dengan sukacita, wah makanan ini enak gitu ya, ataukah mulai ngedumel, bersungut-sungut, ya, mulai ngomel gitu ya. Jangankan roti tawar terus, istri aja kadang udah masak beberapa menu, kita masih ngomel. Dino mangane koyo ngene terus bosen aku gitu ya. Istri kasihan, ya, udah masak, udah susah-susah ke pasar masak berjeri-lelah. Mulut kita seringkali ngomelin istri. Daripada makan seperti ini, ya udah. Waktunya minum obat jam 9, dimatikan itu.
Lalu kemudian saudaraku, kita ngomel, ya, tidak bisa bersyukur. Wah, udah daripada makan seperti makan di luar saja, ya. Karena tidak pernah bisa mengucap syukur. Apalagi tiap hari disuruh makan roti terus, saudaraku. Israel tiap hari makannya mana? Roti dari surga dikirim oleh Tuhan. Nggak ada warung, nggak ada kafe, nggak ada depot, restoran di padang gurun tandus gersang, saudara. Tapi karena Tuhan itu sayang, dikirim mana dari surga. Bersungut-sungut, ya. Tuhan marah, tapi Tuhan penuh kasih. Dikirim burung puyuh, saudara. Makan dagingnya, wah, dibakar enak, mereka bersuka cita. Tapi tetap juga Tuhan kirim mana, ya. Disitulah mereka diproses. Nah, hal ini kadang-kala kita nggak suka. Makanya saudara, ketika masuk di hari sial, hari malam, anggap itu proses Tuhan. Daging memang berontak seperti Israel. Kita kan pilihnya yang enak, yang mujur, yang aman, yang tentram, yang semuanya jalan dengan baik. Daging ini berontak, tapi belajar terus bersandar kepada Tuhan. Ya. Supaya apa dikatakan? Supaya Israel itu selalu cakap menghadapi peperangan nanti. Makanya kalau sudah dibaca ya di dalam Keluaran pasal berapa? 17 kalau nggak salah ya. Pasal 17. Ya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Bisa menang itu? Waktu menghadapi Amalek. Mengapa? Tuhan sudah latih mereka. Nah, sepanjang perjalanan itu tentunya Musa dan Yosua ya mulai melatih mereka berperang, dimotivasi menghadapi peperangan, menghadapi musuh. Dan tentunya karena campur tangan Tuhan dengan tongkat Allah yang dipegang oleh Musa, ya. Dia angkat tongkat itu, ditopang dan Harun dan Hur, Israel menang. Karena kembali itu penyertaan Tuhan. Peperangan dihadapi bisa menang karena apa? Penyertaan Tuhan. Ya. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa Tuhan yang menyertai kita, bahwa Tuhan yang menuntun kita adalah sumber kemenangan dalam hidup ini, maka kita pun belajar untuk terus bersandar pada Tuhan. Nyatanya Tuhan tidak tinggal diam. Keluaran pasal 14, Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14 dikatakan demikian. Kitab Keluaran 14 ayat 13 dan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, ini kunci, jangan takut menghadapi peperangan. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kembali, Tuhan menjadi subjek utama dalam menghadapi peperangan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Firman Tuhan tegaskan, Tuhan katakan supaya iman Israel mantap. Tuhan katakan bahwa Tuhan itu yang berperang. Musa yang berkata kepada bangsa itu, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan berarti pasif, ya. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan di dalam setiap peperangan yang terjadi dalam hidupnya, maka Tuhan yang akan ambil kendali. Dia menjadi panglima perang yang akan membawa umatnya masuk di dalam peperangan dan bersama dengan Tuhan meraih kemenangan. Digaransi loh sama Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan harus berputar-putar lewat padang gurun, tapi Tuhan kirim tiang awan, tiang api untuk menuntut umatnya. Dan Tuhan pun mengatakan lewat Musa bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, hidup yang kita jalani dari tahun ke tahun memang tidak mudah, tapi tidak perlu galau, tidak perlu takut, ya, karena di awal dengan kata janganlah takut. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah. Saya memperhatikan kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang punya hidup doa, pujian, penyembahan, rajin membaca Alkitab. Di tengah-tengah proses yang dialami, dia bisa kuat. Walaupun cukup lama itu perjalanan yang harus dilewati. Tapi saya memperhatikan yang imannya tidak sungguh-sungguh melekat erat dengan Tuhan, tidak kuat. Bisa pindah gereja, ya, bisa meninggalkan Tuhan, bisa tidak hadir dalam ibadah. Tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tidak mau beribadah. Ya. Mintanya terus dibantu dalam doa,
Padahal Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah tolong. Tapi hidupnya tidak bersandar pada Tuhan. Ada yang kemudian makin diberkati, udah minta Tuhan berkati usahaku, rumah tanggaku, Tuhan berkati, malah hilang itu. Kalau di besok ditanya, kenapa? Oh, macam-macam alasan. Hari Minggu Pak Pendeta, harinya rekreasi, acara keluarga. Waktu lain nggak bisa Pak Pendeta, saya sibuk, hanya bisa hari Minggu. Hari Minggu pun ditinggalkan. Hanya untuk apa? Refreshing, piknik, rekreasi. Ya. Ibadah pun ditinggalkan. Coba dulu, waktu susah, wah jerit, nangis, rajin ibadah. Bukan cuma ibadah minggu, komsel pun rajin. Doa pagi, doa malam, doa siang pun rajin, saudaraku ya. Doa puasa pun rajin. Tapi Tuhan sudah berkati, bisa itu lupakan Tuhan. Ya. Makanya kadang Tuhan hajar. Ayo proses dulu lagi, masuk padang gurun lagi. Tuhan Yesus sebelum melayani, ya, dibawa masuk ke padang gurun oleh Roh Kudus. Injil Matius, kita buka Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1. Injil Matius pasal 4 ayat 1. Dikatakan demikian. Ini perikop ini, ayat ini akan dibahas bulan depan. Yang menang atas pencobaan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan di ayat ini. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya tanya, yang bawa Yesus ke padang gurun siapa? Roh. Roh Tuhan sendiri yang bawa. Untuk apa? Dicobai. Ya. Kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam proses padang gurun. Siapa yang suruh? Tentu kita nggak mau. Kalau bisa jangan Tuhan. Jangan padang gurun. Langsung ajar anak-anak Tuhan. Kelimpahan Tuhan. Tapi kadang Tuhan izinkan masuk anakku. Proses hidupmu, padang gurun dalam hidupmu. Untuk apa? Dicobai. Tapi bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Karena apa? Ada firman Tuhan. Nanti yang akan saya bahas di briefing pembicara dan BKS Komsel untuk bahan minggu depan. Menang atas pencobaan dengan cara apa? Dengan cara aku cinta Alkitab. Karena tiap kali Yesus dicobai, Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Artinya apa? Dia pakai ayat firman Tuhan. Makanya bulan depan saudaraku adalah bulan cinta firman Tuhan, cinta Alkitab. Ada beberapa lomba yang akan diadakan, lomba baca indah, ya, tingkat anak-anak, remaja, dan tingkat umum. Ada juga program-program untuk bergabung di program seperti Kobar, ya, komunitas baca Alkitab rutin, ya, bersama. Ada programnya di grup WA gereja kita. KBK, Bibik Wanita Baca Alkitab, ya, Wanita Baca Alkitab. Nanti kita akan dorong jemaat untuk terlibat di dalamnya. Dan saya akan menganjurkan untuk semua jemaat tiap hari baca Alkitab. Berapa pasal? Terserah saudara. Mau 5 pasal, 10 pasal, 1 pasal, asal jangan 1 ayat saudara. Ya, kalau kepepet 1 ayat, tapi ya jangan dijadikan tiap hari. Ya, orang makan, masuk makan 1 upo, ya, 1 butir nasi, ya, nggak larat ya, 1 porsi, ya. Yang banyak, makin banyak baca Alkitab, makin dikenyangkan. Kita juga akan ada program untuk penggalangan dana untuk pembelian Alkitab. Entah kita yang akan beli, entah nanti akan lewat kita salurkan dana kita untuk The Gideon, untuk didistribusikan pembelian Alkitab di sekolah-sekolah, di penjara, di hotel-hotel, di rumah sakit. Atau di dalamnya belajar mencintai Alkitab. Supaya apa? Saudara menang. Ya. Tapi kalau saudara malas baca Alkitab, pada saat proses padang gurun tidak kuat. Daging kita ini lemah kok. Ya, kalau sudah lemah, tidak kuat menghadapi pencobaan, bisa hujat Tuhan, bisa sangkal Tuhan, bisa nyalakan Tuhan. Tapi saat kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Apapun proses yang terjadi, kita mampu melewati. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita. Dia menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-20. Ini hukum perang, dan saya harap saudara bisa tangkap dengan baik ayat ini. Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4, hukum perang judulnya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu,
dan engkau melihat kuda dan kereta, ini alat-alat perang, perlengkapan perang, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ya, yang sudah memimpin menyertai dengan tiang awan, tiang api, yang berperang ganti umatnya, dikatakan Tuhan tetap menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Artinya apa? Hormati, hargai para imam, hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan komando di dalam peperangan. Strategi perang, tentu Tuhan juga bisa bicara kepada saudara, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pahlawan perang. Tapi imam atau pemimpin atau para hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan, itu yang akan memberikan komando. Ya. Jangan sedikit-sedikit komplain, jangan sedikit protes. Wah, ini jangan-jangan bukan dari Tuhan. Loh, belum dilakukan. Hamba Tuhan ini sudah bergumul, dapat pencerahan, dapat pewahyuan dari Tuhan untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Tapi umat Tuhan nggak siap terima komando itu. Alasannya macam-macam. Sehingga akhirnya strategi perang yang Tuhan sudah siapkan melalui hambanya gagal di tengah jalan. Alasan nggak ada dana, alasan terlalu ribet, alasan tempatnya nggak cukup, macam-macam. Akhirnya kemudian pergerakan itu terhambat. Hukum perang yang Tuhan bikin untuk umatnya, dengar imam. Imam ada di depan, memang Tuhan yang akan memimpin seluruh pergerakan, tapi Tuhan pakai wakilnya, yaitu imam, untuk beri komando, ya, bagi rakyat. Kemudian ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu. Di samping jangan takut, ya, firman Tuhan katakan, jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Sekarang saya tanya, yang memberi kemenangan siapa, saudara? Ya, ayat itu siapa yang memberi kemenangan? Tuhan. Tuhan itu yang memberi kemenangan. Karena apa? Dia berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Musuh kita bukan terdiri dari darah dan daging, manusia yang bawa senjata. Mungkin musuh kita adalah problem, persoalan hidup yang menjadi lawan kita, yang selalu merintangi dalam perlombaan iman yang diwajibkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itulah yang akan berjalan menyertai kamu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi lihat ya, ujung-ujungnya ya adalah Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kuncinya, hukum perang itu harus saudara terapkan. Jangan takut, jangan gentar, hadapi semua dan tempatkan Tuhan menjadi pemimpin utama di dalam setiap peperangan, perjuangan, pergumulan hidup, peperangan rohani yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu di minggu yang pertama ya, tentang lebih dari pemenang. Ada 2 musuh kita, yaitu perjuangan hidup secara jasmani dan peperangan rohani. Kalau sudah pelajari dari surat Roma ya, pasal 8 itu sudah ayat 31 sampai 39. Ada 2 musuh kita, baik perjuangan hidup maupun peperangan rohani, yaitu penghulu udara, kuasa gelap, sesuatu yang selalu mengintai menyerang kita. Kalau kita tidak takut, tidak lemah, tidak gentar, tidak gemetar, dan menempatkan Tuhan sebagai panglima perang dalam setiap peperangan yang kita hadapi, maka dikatakan kita akan meraih kemenangan dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saya selalu berdoa siang malam bersama dengan istri supaya saudara meraih kemenangan dalam perjuangan hidup. Walaupun kadang cukup lama ya saudara harus hadapi hal itu. Daging kita mungkin berontak, belum sampai 40 tahun seperti Israel, daging kita mungkin juga berontak. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, karena firman-Nya ya dan amin. Ketika kita pegang teguh janji Tuhan dalam hidup kita, menghadapi hari malam, hari sial apapun dalam hidup ini, kita mampu meraih kemenangan. Bukan karena kita kuat dan gagah, tapi karena Tuhan itu sumber pertolongan yang menjamin kemenangan atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari